Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Prinradi, mahasiswa Pendidikan Informatika angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video tentang eh, cara menggunakan hasil dari produk akhir saya berupa game edukasi terkait penelitian skripsi saya, yaitu pengembangan game edukasi berbantuan artificial intelligence pada materi dasar pemrograman di SMKN 110. Adapun judul dari game yang saya kembangkan yaitu bernama Code Quest, dan ini merupakan tampilan awal dari game edukasi yang saya kembangkan. Pada saat membuka gamenya, di sini terdapat beberapa button dan tampilan, yang mana yang pertama di sini ada CP dan TP atau capaian dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian ada tombol play untuk memulai permainan, dan juga di pojok kanan di sini terdapat sebuah button keluar dari game, dan juga di sebelah kanan terdapat beberapa menu dari beberapa opsi button yang ditampilkan. Sebagai contohnya di sini yang pertama ada button sound on off, ya, dimana digunakan untuk uh, menghilangkan sound atau mematikan sound dari game edukasi yang dikembangkan. Sebagai contohnya ketika dipencet maka musiknya akan muncul, dan ketika dipencet lagi maka si musiknya akan berhenti. Selanjutnya di sini ada button bentuk I, ini merupakan tampilan dari info pengembang atau informasi peneliti yang mengembangkan game edukasi. Di sini ketika dipencet akan muncul panel terkait info pengembang yang mengembangkan game edukasinya. Di sini terdapat ada nama, NIM, prodi, email, dan dosen pembimbing yang turut serta dalam membantu pembuatan gamenya. Di sini untuk nama itu nama saya sendiri, yaitu Yuda Prinradi dengan NIM akhir 107 dengan prodi Pendidikan Informatika. Selanjutnya ada button kayak tombol play, ini merupakan button yang menampilkan tentang bagaimana cara menggunakan gamenya atau petunjuk game. Di sini terdapat petunjuk pertama itu terdapat dari petunjuk dari tombol-tombol yang digunakan, dan kemudian di sini ada petunjuk dengan cara bermain dari game edukasinya. Yang pertama, langkah pertama yaitu membuka materi terlebih dahulu, menu materi, kemudian lanjut ke mode latihan. Yang ketiga, lanjut ke mode tantangan. Yang keempat, ke mode adventure. Kenapa ke materi terlebih dahulu? Karena di menu ini si peserta didik itu akan mempelajari materi yang akan digunakan dalam game ini. Kemudian kenapa lanjut ke mode latihan terlebih dahulu? Karena di mode latihan ini terdapat beberapa soal sederhana yang digunakan untuk mempersiapkan ke mode tantangannya. Jadi di mode latihan ini merupakan mode yang santai untuk peserta didik untuk membaca atau mempelajari terkait pola dari game edukasi atau soal yang dikerjakan di gamenya. Kemudian ketika sudah paham terkait alur dan konsepnya, peserta didik akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu mode tantangan untuk menantang pemahaman peserta didik terkait materi yang sudah dipelajari. Kemudian yang keempat yaitu ada mode adventure, di mana di sini digunakan untuk sebagai tempat bermainnya mereka ketika sudah menyelesaikan mode tantangan dan mode latihan. Selanjutnya ada menu dari setiap petunjuk game selanjutnya, ada di petunjuk dari menu-menu yang ada pada game edukasinya. Yang pertama ada menu materi, ada menu latihan, menu tantangan, dan menu adventure. Selanjutnya di sini ada CP dan TP yang dimana menampilkan capaian dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui game edukasi ini. Yang pertama di sini ada membandingkan beberapa algoritma untuk capaian pembelajarannya, dan untuk tujuannya itu ada 3, di mana peserta didik mampu membandingkan beberapa algoritma berdasarkan langkah-langkah kerja, efisiensi, dan hasil yang diperoleh, serta setelah diberikan studi kasus dan contoh algoritma dalam bentuk flowchart ataupun procedural code secara tepat. Untuk tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu peserta didik mampu menulis dan menjalankan program berbasis teks sesuai algoritma yang telah dirancang. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pada program setelah diberikan kode program yang mengandung kesalahan sintaks, logika, dan runtime secara tepat. Selanjutnya ada di menu terakhir di halaman utama, yaitu di menu exit. Di sini merupakan tombol untuk memberikan konfirmasi bahwasanya apakah si peserta didik mau keluar dari game atau tidaknya. Kalau tidak, berarti akan kembali ke menu utama. Kalau iya, akan keluar dari gamenya.
Selanjutnya kita akan masuk ke menu play atau bermain gamenya langsung, yang dimana ketika sudah menekan tombol play, nanti akan disuguhkan beberapa pilihan menu. Yang pertama ada materi, mode latihan, mode tantangan, dan mode adventure. Kita buka terlebih dahulu mode materi karena di menu di petunjuk game di awal tadi menunjukkan bahwasanya langkah awal untuk menggunakan game ini adalah membuka materi terlebih dahulu untuk mempelajari materi yang disediakan. Dan untuk materi yang disediakan di sini terdapat 6. Yang pertama ada algoritma, variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan. Dan 6 ini merupakan materi yang akan dipelajari siswa dalam game edukasi ini. Dan materi ini diambil dari buku mata pelajaran yang digunakan siswa di sekolah. Di menu pojok kiri atas ini merupakan referensi yang digunakan, yang dimana buku ini merupakan dari buku yang digunakan peserta didik di sekolah. Sebagai contoh di sini kita coba buka di menu materi algoritma. Nah, pada tampilan menu ini tidak hanya diisi oleh teks saja, melainkan ada beberapa elemen lainnya, yaitu berupa gambar untuk membantu siswa agar tidak cepat bosan dalam mempelajari materi yang disajikan dalam edukasinya. Seperti ini ada flowchart, ada contoh flowchartnya terkait simbol-simbolnya. Kemudian terdapat contoh juga algoritma itu seperti apa, kayak gini, mulai, ambil, masukkan kopi, tambahkan gula, tuang air, dan selesai gitu. Kemudian dicontoh setelah mereka diberikan full text seperti di atas, nanti akan diberikan sebuah gambar, yang dimana di gambar tersebut akan terdapat sebuah materi yang lebih rinci dari yang sudah dipelajari di atas. Jadi di atas ini ada teorinya, dan ini di gambar ini merupakan ringkasan dari teori yang sudah dipelajari di atas. Seperti ini. Dan untuk gambar yang seperti ini itu selalu ada di semua materinya, sehingga ketika siswa tersebut kesulitan dalam membaca teks yang terlalu banyak, maka langkah solusinya adalah bisa membaca lewat gambar yang sudah disediakan. Nah, bisa dilihat untuk semua materi itu sudah dilengkapi sebuah gambar terkait dari penjelasan lebih rinci dari materi yang sudah digunakan. Tipe data itu juga sama, ada variasinya antara teks dan gambar. Untuk operator juga sama. Percabangan juga sama, ada gambarnya dan teks. Dan di perulangan atau di materi terakhir itu juga sama, ada teks dan juga ada gambar untuk menjelaskan secara rinci terkait materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah ketika siswa tersebut sudah mempelajari materi yang disediakan, siswa dihimbau untuk memilih mode latihan untuk melatih siswa dalam beberapa soal yang sederhana untuk mempersiapkan menjawab soal yang ada di mode tantangan. Sebagai contoh di sini ada di mode latihan algoritma. Di sini juga akan terdapat soal berupa puzzle kode yang harus disusun di tengah sesuai dengan instruksi yang disediakan. Sebagai contoh di sini ada instruksinya, itu adalah susun langkah membuat susu dengan urutan yang benar. Nah, langkah pertama sudah pasti siapkan gelas, kemudian masukkan susu, aduk, tuang air panas, dan aduk. Nah, di sini siswa itu bisa meran terkait puzzle yang sudah disusun. Kalau benar akan muncul benar, dan salah akan muncul panel salah dan mulai dari awal lagi. Nah, sebagai contohnya di sini misal siswa tersebut mengalami kesulitan dalam menyusun puzzle-nya di mode latihan ini. Di sini terdapat fitur AI-nya atau AI untuk bertanya soal apa yang ada yang sedang dikerjakan, ataupun bisa meng-callback terkait materi-materi yang sudah dipelajari di menu materi tadi. Semisal siswa tersebut lupa terkait materi yang dipelajari. Sebagai contohnya di sini
akan disambut dari Nova, yaitu halo, tanyakan apa saja tentang algoritma. Sebagai contohnya, kita coba tanya kembali apa itu integer. Maka si Nova AI ini akan memberikan sebuah pengertian dari apa yang kita tanyakan ke AI-nya. Untuk keterbatasan dari AI-nya di sini adalah siswa bisa bertanya apa saja kepada AI-nya, cuman hanya sebatas materi algoritma dan pemrograman. Untuk ketika bertanya di luar dari materi yang sudah dipelajari, maka si AI-nya ini tidak akan bisa menjawab terkait pertanyaan yang disampaikan. Sebagai contohnya di sini, saya bertanya di luar konteks dari materinya, maka si AI-nya akan mendeteksi bahwasanya apa yang kita tanyakan itu belum ada datanya yang disiapkan oleh pengembang gitu. Jadi fungsi AI-nya ini bisa bertanya apa saja sesuai dengan keyword atau kata kunci yang sudah disediakan oleh pengembang pada saat membuat game edukasinya. Selain bisa bertanya materinya, di sini juga siswa bisa bertanya soal apa yang sedang kita kerjakan. Dengan mengetikkan soal, maka si Nova ini akan menjawab pada permainan ini penyusun siswa diminta untuk menyusun langkah menyalakan laptop dengan urutan yang tepat, begitu. Selain itu juga di sini siswa bisa bertanya langkah pertama dari menyalakan laptop itu apa, dengan menginputkan sebuah keyword yaitu langkah pertama. Maka si Nova langkah pertama. Nah, Sinova akan memberikan sebuah jawaban terkait langkah pertama yang harus digunakan ketika mau menyalakan laptop adalah membuka laptop. Seperti itu. Jadi, fungsi AI-nya di sini adalah untuk membantu siswa dalam memahami materi yang sudah dipelajari di awal atau misal lupa. Selain meng-callback materi sudah dipelajari, di sini siswa juga bisa bertanya terkait soal apa yang sedang harus dikerjakan oleh siswa tersebut. Dan kemudian juga dari siswa tersebut bisa menanyakan, semisal kesulitan dalam menyusun puzzle ini, bisa bertanya langkah pertama apa yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal ini. Seperti itu. Dan untuk mengingatkan kembali bahwasanya untuk fitur AI di sini yang ada di menu latihan itu hanya bisa bertanya sesuai dengan keyword yang sudah disediakan oleh pengembang. Jadi ketika keyword yang disampaikan atau pertanyaan yang ditanyakan itu di luar dari kata kunci yang sudah disediakan, maka si Novanya itu tidak bisa menjawab dari pertanyaan yang kamu ajukan. Seperti itu. Selanjutnya, ketika sudah menyelesaikan mode latihan, ketika sudah paham terkait konsep dan materi yang disediakan, siswa dihimbau untuk lanjut ke mode tantangan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terkait materi algoritma dan pemrograman. Dan sebagai contohnya di sini adalah untuk ketika memilih materi satu, misal tantangan materi 1 algoritma, nanti akan disediakan 10 soal dari tantangan materi 1. Nah, ketika dari siswa tersebut selesai mengerjakan, maka akan muncul notif di sini. Di setiap button itu akan skornya berapa. Dan sebagai referensinya adalah ketika siswa mengerjakan dan benar, itu akan mendapatkan skor 100. Dan ketika siswa tersebut belum mengerjakan soalnya, maka akan terdapat sebuah notif di atas buttonnya itu belum dikerjakan. Oke, kita masuk ke soal pertama, yang dimana untuk soal di mode tantangan ini lebih kompleks dan lebih banyak puzzle yang harus disusun. Yang di mode latihan tadi kan cuma hanya ada 4 puzzle. Nah, di mode tantangan materi ini ada 6 puzzle yang harus disusun dengan soal yang disediakan. Sebagai contohnya di sini adalah membuat kopi. Di sini terdapat ada 6 puzzle yang harus disusunkan di sini untuk memberikan sebuah alur cara membuat kopi. Kita coba susun terlebih dahulu.
seperti ini. Untuk cara munculnya tinggal dari drag and drop saja. Setelah kita cek sudah benar, masukkan ambil gelas, masukkan kopi, tambahkan pula, kita coba cek. Nah, kalau jawabannya benar akan muncul jawaban benar. Nah, lanjut ke soal yang selanjutnya. Bagaimana ketika siswa tersebut mengalami kesulitan dalam menyusun puzzle-nya. Sebagai contoh, di sini saya belum menginputkan apa-apa, bingung mau inputkan apa langkah pertamanya. Di sini terdapat ada fitur AI-nya juga di tombol minta petunjuk. Nah, dikarenakan saya tadi belum menginputkan apa-apa, nanti si Nova-nya akan mendeteksi bahwasanya langkah pertama itu masih kosong. Langkah yang benar adalah ambil blender dengan penjelasan bahwasanya blender disiapkan sebagai alat. Jadi ketika siswa tersebut mengalami kesulitan terkait langkah pertama, maka AI-nya akan memberikan bantuan terkait langkah pertama yang digunakan itu apa. Selain memberikan langkah pertama atau memberi bantuan langkah pertama, di situ juga AI-nya akan memberi penjelasan mengapa langkah pertama ambil blender itu dijadikan langkah pertama. Sebagai contohnya di sini ada penjelasannya, itu blender disiapkan sebagai alat seperti itu. Dan untuk di mulu tantangan ini terdapat waktu yang dimana ketika waktunya habis maka akan muncul panel yaitu waktu habis. Kita coba lagi dan kita coba susun setengahnya saja. Nah, semisal kita sudah menyusun 4, berarti 2 dan kita mau mengecek apakah susunan benar apa enggak, ketika di run itu akan muncul puzzle belum lengkap. Jadi untuk mengecek apakah jawaban benar enggaknya itu harus disusun full terlebih dahulu. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ketika salah akan muncul panel salah. Nah, ketika sudah menyusun semuanya dan dinyatakan salah, di sini siswa juga bisa ketika kita sudah menyusun dan dinyatakan salah tadi, siswa di sini masih bisa meminta bantuan AI-nya untuk mendeteksi langkah mana saja yang masih salah. Sebagai contohnya di sini minta petunjuk. Nah, nanti Nova-nya akan memberikan 3 kali maksimal bantuan. Langkah pertama di sini terdapat kesalahan di langkah kedua, yang dimana langkah yang benar adalah masukkan jeruk, dengan penjelasan jeruk dimasukkan sebagai bahan utama dalam membuat jus jeruk. Jadi kita lihat di langkah 2, tambahkan gula ini salah, jadi masukkan jeruk. Nah, kita cek lagi, jawaban salah, kita pasti mesti bisa minta petunjuk di sini. Langkah ketiga itu tambahkan air. Tuang gelas, tambahkan gula, tuang gelas. Kita coba susun lagi sesuai dengan yang AI tadi disarankan. Ambil blender, masukkan jeruk, tambahkan air, tambahkan gula, tuang gelas, dan nyalakan blender. Coba lagi. Terdapat kesalahan di langkah kelima, nyalakan blender. Nah, di sini ketika sudah selesai meminta bantuan lagi dan jawabannya benar, maka Nova akan mendeteksi bahwasanya semua langkah puzzle coding sudah benar. Jadi tinggal di run untuk mengecek apakah jawaban benar atau enggak. Ketika menekan tombol run akan muncul panel berupa jawaban benar. Nah, dikarenakan tadi 2 soal sudah kita kerjakan, maka karena 2 soal tersebut sudah mendapatkan jawaban benar, di sini akan mendapatkan skor 100 dan 100. Yang menandakan bahwasanya soal sudah dikerjakan dan mendapat jawaban yang benar. Di sini siswa juga bisa mereset skor yang diperoleh. Nah, untuk di sini terdapat total skor yang dimana total skor ini dijumlahkan berdasarkan soal yang sudah dikerjakan. Dan nilai satu soal itu berupa 100. Jadi dikarenakan di sini ada 10 soal, berarti di setiap materi itu terdapat nilai totalnya itu 1000.
untuk ketika siswa tersebut bisa menjawab semua soal yang disediakan. Itu untuk mode tantangan materi yang dilengkapi dari AI untuk mengecek jawaban dan memberikan bantuan dari puzzle yang sudah disusun oleh peserta didik. Selanjutnya ada di menu terakhir, yaitu di menu adventure, dan di mana menu ini disediakan untuk memberikan sebuah pengalaman belajar siswa itu lebih menarik dan lebih menyenangkan melalui menu adventure ini. Dan untuk konsepannya itu masih sama, terdapat soal yang harus dijawab dan ada skornya juga. Dan untuk menu di sini tidak ada waktu atau timer yang harus diselesaikan siswa, karena tujuannya di sini adalah untuk bahan menu refreshing siswa, karena dibuat berpikir terlalu jauh di menu materi dan menu tantangan. Jadi menu adventure ini menyediakan 3 tipe soal. Yang pertama ada mudah, sedang, dan sulit, tergantung dengan kategori soal. Untuk soal mudah ini pakai kategori soal C1 sampai C2, dan sedang ini memakai soal tipe C3, dan sulit ini memakai tipe soal kategori C4. Kita coba terlebih dahulu buka yang soal mudah. Nah, di sini siswa itu dihimbau untuk melewati beberapa rintangan agar bisa mencapai di checkpoint. Untuk checkpoint ini terdapat sebuah papan yang dimana setiap papan itu ada nomornya. Untuk 1 berarti ini checkpoint 1, untuk 2 ini berarti checkpoint 2. Dan pada menu adventure ini terdapat 3 nyawa yang disediakan oleh pengembang, yang dimana ketika jatuh ke sungai ini nyawanya akan berkurang 1. Seperti itu. Kita coba mencapai di checkpoint 1 terlebih dahulu. Di sini ketika sudah mencapai ke checkpoint 1, nanti akan muncul sebuah soal. Untuk soalnya masih soal kategori mudah, di mana di sini soalnya nilai true dan false termasuk tipe data boleh. Nah, ketika menjawab benar akan mendapatkan skor 20. Dikarenakan di sini terdapat 10 soal, maka skor yang diperoleh akan mendapatkan 200 poin atau 200 skor. Nah, bagaimana jika jatuh ke sungai? Nah, di sini akan nyawanya hilang 1. Nah, dan di sini akan menjawab soal lagi. Kita coba sampai ke checkpoint 2. Nah, operator digunakan untuk sini kan sudah ada 40 skor. Nah, ketika jatuh ke sungai, skornya akan dikurangi 20. Dan si peserta didik sudah tidak bisa menjawab soal di checkpoint 1, karena checkpoint terakhir itu ada di checkpoint nomor 2. Maka soal akan muncul di checkpoint 2. Kenapa demikian? Karena ketika jatuh dan bisa menjawab soal di awal tadi, maka akan terjadi penumpukan skor di sini, atau farming score. Yang awalnya skor maksimal itu 200, jadi bisa bertambah banyak kalau tidak disetting berdasarkan checkpoint dari jawab soalnya. Seperti itu. Ya, semisal tadi kan sudah melewati checkpoint 2 nih. Kemudian jatuh di sini, kan kembali lagi ke awal. Nah, di checkpoint 1 itu siswa sudah tidak bisa menjawab soal lagi, atau soal tidak keluar di checkpoint 1, melainkan soal akan keluar di checkpoint terakhir, yaitu checkpoint 2. Seperti itu. Dan bagaimana jika si nyawa ini hilang semua atau sudah habis, maka akan muncul panel game over atau menandakan gamenya selesai. Dan diberi 2 pilihan, yaitu mulai lagi atau keluar dari game. Kita coba keluar dan kita masuk ke mode sedang.
Untuk groundnya masih berbeda, yang dimana untuk latar belakangnya tadi kan pantainya pantai Lombang, di sini masuk ke pantai Camplong. Dan untuk soal yang disediakan itu ke tingkatan yang menengah atau tingkatan C3 itu masuk ke kategori soal sedang. Nah, dimana ini contohnya, jika I sama dengan 10, while-nya I kurang dari 3, maka looping berhenti saat I bernilai 2. Salah. Kalau salah berarti ulang dari awal. Ini adalah untuk dari beberapa contoh soal dan ground bermain di mode sedang. Lulus. Sama di sini ketika nyawanya habis akan muncul panel game over. Kita masuk ke mode sulit yang dimana kita coba bagaimana contoh ketika sudah menyelesaikan levelnya. Sini sudah saya pindahkan ke checkpoint terakhir di checkpoint 110. Kita jawab dulu. Jika sudah menyelesaikan semua soal atau checkpoint ada di setiap level, di garis finish nanti akan muncul skor yang diperoleh. Di sini sebagai contohnya adalah skor 70 dan terdapat 3 menu 3 button atau 3 tombol yang disediakan. Lanjut ini untuk lanjut ke level selanjutnya. Menu ini akan kembali ke menu yang tadi, yang menu adventure. Dan yang terakhir itu ada button simpan skor untuk menyimpan skor yang diperoleh. Sebagai contohnya di sini sudah saya menyimpan. Itu nama saya Yud, dikasih nama Yud tadi dan mendapatkan skor 70. Ini beberapa percobaan tadi. Jadi siswa itu bisa menyimpan skor yang diperoleh. Dan leaderboard ini digunakan untuk membantu guru dalam mengevaluasi soal yang disediakan dan yang diselesaikan oleh siswa. Tergantung dari skor yang diperoleh. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi juga peserta didik paham terkait materi yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait produk akhir dari penelitian skripsi saya, yaitu yang berjudul Pengembangan Game Edukasi Berbantuan Artificial Intelligence pada materi dasar-dasar pemrograman di SMKN 110, yang dimana untuk judul gamenya itu yaitu Code Quest, dan untuk nama AI-nya itu merupakan namanya itu Nova AI. Nova AI ini merupakan sebuah AI yang dibuat sendiri melalui script yang ada di Unity, bukan AI yang sudah disediakan atau sudah jadi dan diambil API-nya untuk diintegrasikan di game saya. Tapi Nova AI ini merupakan AI yang sudah dibuat sendiri menggunakan sistem rule based learning atau rule based system, yang dimana AI tersebut dibuat berdasarkan keyword atau beberapa pengaturan yang sudah dibuat oleh pengembang. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan terkait produk akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.